welcome back to my channel. Kenalin, aku Via. Hari ini aku pengen bikin review lanjutan karena kemarin di review pertamaku kulkas ini itu banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang akan aku jawab di video ini. Terus kemarin ada yang men-challenge aku juga untuk bikin review lanjutan karena kulkas ini tuh hampir 3 tahun. Oke, let's go. Untuk yang pertanyaan yang banyak diajukan yaitu masalah pertombolan ya, atau pengatur suhunya. Jadi di kulkas ini tuh pengaturan suhunya dia kan nggak pakai manual ya, tapi dia itu pakai tombol. Terus ada beberapa pertanyaan cara menonaktifkan locknya. Terus ada yang tanya, untuk tombol touch controlnya itu tetap nyala atau pas kita sentuh baru nyala? Kalau kita sentuh jelas nyala ya, tapi dia akan tetap ngelock. Jadi meskipun dibuat mainan anak-anak atau kita sentuh nggak sengaja, suhunya akan tetap. Selain disentuh, ini tuh kalau misalkan kita buka, nah ini tuh dia juga akan nyala. Nah terus ada yang tanya lagi, Kak tolong bantu jawab, ini aku baru beli tombolnya nggak bisa dipencet, apa harus dikembalikan ya, kayak gitu. Terus ada lagi, Kak kalau misal sewaktu-waktu LED-nya rusak ada pengaturan suhu manual nggak? Nah setauku ini tuh nggak ada pengaturan manual, jadi memang pengaturan suhunya itu ya di sini. Kalau ada temen kok tombolnya ini kok nggak bisa ya, mungkin itu kayak yang aku rasakan pertama kali. Jadi dulu itu aku sempet bingung gimana cara untuk ngatur suhunya, misalkan kayak gini ya, ini kan nggak bisa nah kayak gini ya, ini kan nggak bisa tuh kan nggak buka, dia tetap kunci. Nah mungkin banyak yang salah sangka kayak aku dulu ya, itu dikira yang dipencet itu yang ininya, padahal bukan. Yang dipencet itu yang bagian bawah ini, yang tulisannya gitu, jadi bukan yang ininya. Nah sekarang aku pencet ya, nggak bisa kan, masih nggak mau. Nah dia itu ternyata harus dipencet dan ditahan atau dipanjer gitu selama 3 detik. Nah kayak gitu caranya, harus 3 detik. Dan yang dipencet itu bukan yang ininya ya, tapi yang dipencet itu tulisannya. Nah tuh bisa kan, itu udah kebuka. Nah kita akan coba-coba kayak kemarin untuk atur-atur tombol. Nah seperti ini. Nah ini aku akan pakai di 04 sama minus 18 derajat Celcius. Nah ini banyak fitur yang lain. Kak untuk ngatur itu patokan angkanya gimana ya? Ada yang tanya lagi, suhu standar itu di angka berapa? Berapa sih suhu yang tepat buat kulkas ini kayak gitu. Nah jadi waktu dulu kulkas ini datang, mungkin kalau teman-teman lihat di reviewku yang pertama, dia itu ngaturnya di 5 derajat Celcius sama minus 18 derajat Celcius. Dan itu nggak pernah aku ganti-ganti sama sekali. Pas ada teman-teman yang tanya kayak gitu, aku langsung searching kan di Google, ternyata bagusnya itu 4 derajat, jangan di atas 4,4 derajat gitu. Padahal dari dulu itu aku selalu 5 derajat. Akhirnya karena aku googling lagi, aku turunkan jadi 4 derajat seperti ini. Untuk visornya aku nggak pernah ganti dari yang pihak tokonya ngatur ya, ngaturnya memang seperti ini. Terus ada pertanyaan lagi, untuk nyimpen ASI freezernya bisa nggak ya? Freezernya itu dia bagus banget ya. Kalau kulkasku yang sebelumnya kecil itu dia nyimpen es krim aja dia nggak bisa yang keras gitu. Nah ini mau nyimpen ASI, mau nyimpen es krim itu dia bener-bener bisa beku gitu ya. Kalau kulkas yang kayak satu pintu yang punya aku yang kecil itu kan freezernya kan ada di dalam kulkasnya itu kan, itu dia nggak bisa buat nyimpen es krim. Terus untuk kulkasnya ini tuh punyaku masih sangat normal ya, masih normal banget dari dulu sampai sekarang, nggak pernah ada kendala apapun. Untuk lampunya juga tetap ini masih normal, ini ada sensornya seperti ini juga nggak ada kendala. Untuk kabinet atau rak-raknya ini juga nggak ada kendala.
semuanya masih aman. Terus untuk yang lain yang paling banyak ditanya juga yaitu ada bunga esnya enggak? Terus kalau teman-teman baca di komen yang videoku sebelumnya itu banyak yang bilang kok punya aku ada ya bunga esnya. Terus di bawah-bawah lagi ada bunga es tapi dia itu tipis kayak debu. Nah ini aku akan kasih lihat masalah bunga esnya ya. Jadi untuk freezernya itu seperti ini. Sorry ya kalau ini tuh berantakan. Jadi itu seperti ini kalau dari deket. Nah terus ada yang bilang ada bunga es kayak debu tipis gitu. Kalau dibilang kayak debu tipis gitu ada ya kayak gini misalkan. Seret. Nah ini kan bisa ditulis misalkan kayak gini, ditulis-tulis gini tuh bisa, tapi ya dari dulu sampai sekarang itu ya segini-segini aja, nggak sampai yang jadi bunga kayak gitu. Kalau ini gimana? Kalau gini tuh biasanya ada air, misalkan ada air di sini ya tentunya dia akan mengeras menjadi es. Coba aku akan gambar dari bawah. Seret. Nah seperti ini. Ya dari dulu segini-segini aja sih, nggak ada kayak sampai jadi bunga gitu, ndak. Di dindingnya. Nah, oh ya terus ada yang tanya gimana sih Kak cara muter esnya biar cepet jatuh kayak gitu loh, apa sih namanya? Sorry belepotan. Nah ini tuh juga sebenarnya kendala aku, memang kayak muter esnya tuh susah gitu tuh. Dia nggak turun-turun, aku juga nggak tahu gimana caranya. Jadi untuk yang tanya seperti itu sorry ya kalau jawabannya nggak membantu, karena aku sendiri juga bingung gitu caranya. Kalau door alarmnya itu masih berfungsi nggak ya? Nah teman-teman dengar lagi kan, nah kayak gitu tuh alarmnya kalau kita buka lebih dari semenit. Jadi sampai sekarang pun nggak pernah ada kendala masalah alarm pintunya. Yang paling banyak kulkas ini awet nggak sih, rekomen nggak sih? Nah kalau menurutku hampir 3 tahun pemakaian, mungkin 3 tahun kurang 2 bulan kali ya. Ini tuh menurutku awet, nggak pernah ada kendala sama sekali. Aku juga kalau ditanya service centernya di mana aku juga nggak tahu, karena memang nggak pernah ada trouble sama sekali gitu. Kulkas ini tuh menurutku dia salah satu best buy aku karena dia nggak pernah trouble. Terus ruangannya kan dia itu kayak lega gitu, jadi mau ngambil apa-apa itu enak, nggak terlalu yang ditumpuk-tumpuk sampai susah ngambilnya. Beda sama kulkasku yang kecil dulu ya, memang dia kapasitasnya juga terbatas. Terus dia secara listrik kan dia juga teknologinya inverter gitu ya. Mungkin teman-teman bisa lihat videoku yang lama itu aku menjelaskan lebih lengkap tentang kulkas ini kayak gitu. Terus ada pertanyaan lagi, Mbak kulkasnya berisik nggak ya kayak gitu. Kulkas ini tuh kalau teman-teman dengar dia nggak ada bunyi, tapi kalau malam dia suka ada bunyi kayak kayak gitu, cuman nggak lama dan nggak keras juga sih, nggak sekeras kayak kulkasku yang kecil. Jadi tetap ada bunyi ya, biasanya bunyinya tuh kalau malam kayak atau hampir-hampir tengah malam kayak gitu. Selain dia awet, dia tuh juga aku paling suka sama desainnya yang minimalis, karena aku tuh kurang suka kulkas yang misalkan ada handle-nya yang nongol kayak gitu. Jadi aku lebih suka ini karena dia handle-nya tuh masuk, dan rumahku kan open space ya, jadi dapurku tuh kelihatan kayak gitu. Dan kulkas ini tuh meskipun dia agak kelihatan sedikit di ruang tamu, tapi looksnya itu masih oke karena dia kan compact kayak gitu ya. Sekian videoku hari ini, semoga bisa menjadi referensi buat teman-teman atau menjawab pertanyaan teman-teman di videoku yang sebelumnya. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya teman-teman bisa lihat video-videoku yang lain. Terima kasih, bye-bye.